Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari Selasa 13 Februari 2022 ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, marilah terlebih dahulu kita beribadah kepada Tuhan. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 719 ayat 2, Hubigi suaram o Yesus. Terima kasih Tuhan, segala berkat dan karunia Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, izinkan kami untuk mendengarkan suara-Mu memanggil kami melalui firman-Mu yang akan kami dengar dan yang akan kami renungkan dalam hati dan pikiran kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami, biarlah kiranya Tuhan kami terlebih dahulu bergumul dengan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang mengarahkan, yang menuntun kami di dalam menjalani, melakukan aktivitas kami pada hari Selasa ini. Sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau. Amin. Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Firman Tuhan untuk kita pada hari Selasa ini diambil dari kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kelima jari yang kita miliki memiliki nama, bentuk dan kegunaan yang berbeda-beda. Ada yang lebih tinggi dari jari lainnya, sebaliknya ada pula yang diciptakan lebih pendek. Jempol, ibu jari seringkali digunakan untuk menyanjung dan memberi pujian. Telunjuk digunakan untuk menunjuk dan memberi perintah. Jari tengah sebagai yang paling tinggi seringkali menjadi sombong. Jari manis terpilih untuk menjadi tempat bagi cincin yang indah. Sedangkan jari kelingking sebagai yang paling kecil dan yang paling lemah seringkali digunakan untuk menjadi simbol sebuah janji dan ungkapan maaf. Kelima jari tersebut diciptakan unik dan sangat berbeda satu dengan yang lain. Tetapi perbedaan tersebut tidak kemudian membuat mereka bergerak sendiri semau mereka. Dengan setiap kelebihan dan kekurangan yang mereka memiliki, mereka bersatu untuk mencapai tujuan tertentu. Mulai dari memegang barang, menulis, membantu anggota tubuh lainnya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita diberikan karunia yang berbeda-beda, tetapi untuk saling melengkapi dalam pelayanan kita sebagai anggota tubuh Kristus, kita pun tidak terluput dari perbedaan. Mulai dari perbedaan warna kulit, kita pun tidak terluput karakter, suku, keahlian, dan status sosial. Dan jika ada seorang yang berkarunia bernubuat, biarkan dia menggunakannya dalam porsi imannya. Jika karunia melayani, biarkan dia melayani. Jika itu adalah pengajaran, biarkan dia mengajar. Jika karunia kontribusi terhadap kebutuhan orang lain, biarkan dia memberi dengan murah hati. Jika itu menunjukkan belas kasihan, biarkan dia lakukan itu dengan senang hati. Roma 12 ayat 6-8. Kita ingin menggunakan karunia itu dengan efisien, maka kita harus selalu ingat bahwa semua karunia dan kemampuan itu berasal dari Allah.
sehingga setiap prestasi merupakan kemuliaan bagi Tuhan, bukan bagi pujian diri sendiri, sehingga kuasa Allah yang bekerja dalam kita bekerja tanpa batas dan dengan luar biasa. Sebab tanpa Allah kita tidak akan dapat menyelesaikan semua pekerjaan apapun, karena Dia adalah yang memperkaya kita dengan karunia dan talenta yang melalui lebih dari yang pernah kita pikirkan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. 1 Korintus 1 ayat 5. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk dapat benar-benar menerapkan karunia kita dalam pelayanan, kita harus mendedikasi karunia kita untuk melayani Tuhan dan bukan untuk diri kita sendiri atau kesuksesan pribadi saya. Percaya, semakin kita menggunakan karunia kita untuk melakukan kehendak Allah yang terutama, maka Dia akan memberkati kita, mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang yang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberi kepada orang yang kenal Allah. Itu pun kesia-siaan dan usaha seperti menjaring angin. Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena itu kita perlu belajar memahami karunia apa yang kita miliki dan mintalah pada Roh Kudus untuk membimbing kita. Setelah kita mengidentifikasi apa karunia yang diberikan kepada kita, maka kita dapat menggunakannya untuk membangun gerejanya dan selanjutnya bagi pertumbuhan kerajaan Allah di bumi. Saudaraku yang dikasihi, inilah yang sering kita hadapi pada masa kini, yaitu pada pola pikir dan cara kerja yang berbeda antara generasi menjadi tantangan tersendiri dalam bekerja sama sebagai satu tim. Namun di dalam keragaman itu setiap orang bisa belajar saling menghargai dan memperhatikan kepentingan sesama. Filipi 2 ayat 1-4. Dan sangat tidak banyak yang bisa dikerjakan dan hanya sedikit pertumbuhan yang bisa dicapai jika kita hanya mau berada di tengah orang-orang yang sama dengan kita. Sama seperti anggota tubuh yang berbeda-beda, hanya ketika kita menyadari peran unik kita dan bersatu hati untuk saling melengkapi, barulah kita dapat bersama-sama mewujudkan visi yang Tuhan berikan. 1 Korintus 12 ayat 18. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 724 ayat 1. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar dan boleh kami renungkan pada hari Selasa pagi ini. Tuhan ajari dan perkenankan kami untuk saling mengetahui, saling mengerti atas karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Karunia yang berbeda-beda antara pribadi lepas pribadi. Tuhan berikan itu kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk melakukan, untuk memakai segala karunia yang Tuhan berikan kepada kami, untuk dapat kami lakukan saling melengkapi, bukan untuk menjadi keegoisan, untuk kesombongan, atau untuk mengagungkan diri kami, tetapi untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ajari kami Tuhan di kelebihan dan kelemahan kami pribadi lepas pribadi, kami dapat saling merangkul, kami dapat saling melengkapi. Sungguh indah Tuhan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kiranya biarlah terjadi Tuhan, biarlah tercipta pujian yang indah. Mulai dari segala aktivitas kami Tuhan, melalui karunia yang kami peroleh Tuhan, kami dapat melakukan aktivitas kami. Tuhan perkenankan Tuhan, ada yang sedang duduk di dalam bangku perkuliahan, ada yang duduk di dalam persekolahan, ada yang sedang bekerja sebagai tukang ojek.
ada yang bekerja sebagai pedagang, ada yang bekerja sebagai di kantor, dan ada yang bekerja sebagai orang kesehatan. Berbagai macam Tuhan perkenankan kami, dan ada sebagai hamba Tuhan. Tuhan memberikan pekerjaan yang beraneka ragam. Tuhan memberikan segala berkat yang beraneka ragam, agar kami dapat untuk mengucap syukur, agar kami dapat untuk saling melengkapi satu sama lain. Tuhan, ajari kami mengerti dengan rencana Tuhan itu, agar kami dapat mampu Tuhan saling membantu, saling menghargai, saling menghormati di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkatilah kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kita semuanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.